멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Ahmad Syarifudin. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Otomotif dan Bangsa Teknologi Manajemen. Hari ini saya akan membuat video dokumenter tentang dinas kebudayaan dan olahraga dan pariwisata Kabupaten Kebumen. 이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen dipimpin oleh Kepala Dinas, kemudian Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, dan di bawah Sekretaris Dinas terdapat Kasubag Perencana dan Keuangan serta Kasubag Umum dan Kepegawaian. Di bawah Kepala Dinas terdapat Kabid Kepemudaan dan Olahraga, Kabid Pengembangan Pariwisata, dan Kabid Pemasaran Pariwisata. Dalam Kabid Kepemudaan dan Olahraga, di bawahnya terdapat Kasih Pembinaan Generasi Muda, Kasih Pembinaan Olahraga, dan Kasih Sarana dan Prasarana. Di bawah Kabid Pengembangan Pariwisata terdapat Kasih Destinasi dan Daya Tarik Wisata, serta Kasih Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata. Di bawah Kabid Pemasaran Pariwisata terdapat Kasih Promosi dan Kasih Informasi Pariwisata dan Kasih Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu Ahmad Syarifudin. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bu Haja Endah Suci Widyastuti selaku Kasih Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, bagaimana kabar Bu Endah? Alhamdulillah. Iya. Baik, kita mulai saja wawancaranya. Yang pertama, apa sih visi misi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen? Visi misi dari masing-masing OPD ataupun instansi yang lain semenjak 2017 kalau tidak salah itu semuanya itu mengacu pada satu misi, yaitu visi misi dari kepala daerah. Jadi kalau untuk visi semuanya mengacu pada visi dari Bupati. Visi dan misi tersebut visinya bersama menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan. Sedangkan misinya membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh, serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kemudian visi yang lain, peningkatan kesejahteraan dan pelindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbang pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja, tetapi juga aspek non-fisik berupa pengembangan potensi, intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah, dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.
Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata, dan sektor lainnya dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan. Kita masuk yang di poin ini. Kemudian meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri perikanan, pariwisata, dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan, serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal atau good and clean government dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintah daerah yang cepat, bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi, serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman agama. Itu diantaranya visi misi yang mengacu pada visi misi kepala daerah ataupun satu misi untuk masyarakat Kabupaten Kebumen. Baik. Kemudian yang kedua, apa saja sih objek wisata yang dikelola oleh Pemkab, dalam hal ini oleh Dispora Wisata? Selain objek wisata, apa saja yang dikelola oleh Dispora Wisata ini? Dari nomenklatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, kita ada 3 kata: kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Di sini kepemudaan dan olahraga ada penanganan, diantaranya penanganan khusus bidang olahraga, yaitu kegiatan-kegiatannya diantaranya masalah Popda, dari persiapan pencapaian prestasi olahraga, dan mencari bibit-bibit olahraga melalui sekolah-sekolah. Kemudian dari kegiatan yang kedua, dari seksi generasi muda, kita melibatkan pemuda, diantaranya ada kegiatan KNPI, kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk Karang Taruna, yang satunya kegiatan seksi sarana prasarana. Seksi sarana prasarana itu mendukung dari kegiatan-kegiatan yang ada di 2 seksi ini. Berkait dengan tadi pertanyaan objek wisata yang ditangani, kita tadi karena nomenklaturnya ada 3, kemudian olahraga mengikuti seksi itu. Kemudian untuk pariwisataan yang kita tangani, diantaranya kita ada bidang pengembangan destinasi daya tarik wisata, kemudian ada bidang pemasaran. Nah, di sini ya objek-objek wisata yang dikelola oleh Pemkab, oleh pemerintah kabupaten yang kita tangani oleh Dispora Wisata ini, yaitu ada beberapa item, yaitu ada 9 objek wisata. 9 objek wisata diantaranya ada objek wisata Buah Jati Jajar, kemudian Pantai Subuk, kemudian Pantai Pekanahan, Pantai Logending, kemudian Waduk Sempor, pantai ada 4 itu. Kemudian waduknya ada Waduk Sempor, kemudian pemandian air panas Krakal, Pantai Karangbolong, Gua Petuk, dan Waduk Wadas Lintang. Selain pengelolaan objek-objek wisata tadi itu tentang pariwisata, kita juga menangani terkait dengan bidang olahraga tadi, ada penanganan gor-gor maupun stadion yang untuk mendukung sarana prasarana daripada pengembangan olahragaan. Baik, selanjutnya, berapa sih rata-rata pengunjung objek wisata di masing-masing objek wisata yang dikelola oleh Pemkab atau Dispora Wisata ini? Kalau berdasarkan data yang ada ini, kita per Oktober ini datanya ya, kita tarik per Oktober, pengunjung dari Gua Jati Jajar ini lumayan meningkat. Ada pengunjung, kita pisahkan tiketnya itu tiket dewasa dan tiket anak-anak. Kalau tiket dari dewasa dan anak-anak ini pasti
akan terlihat lebih besar pengunjung dewasa ya. Karena anak-anak otomatis hanya mengikuti Iya. ini Gua Jati Jajan dari akhir bulan September yang kita data ini, Oktober tadi masih dalam keadaan tinggi. Jumlahnya untuk Gua Jati Jajar 70.669 pengunjung. Ini dewasa, anak-anak 9.383. Kemudian untuk Pantai Suwuk jumlahnya dewasa 65.982 orang. Kemudian anak-anak 642 orang. Kemudian untuk Pantai Petanahan dewasa 41.954 orang, anak-anak 1.512. Kemudian Pantai Legonding 26.177 orang, dan anak-anak 1.146. Waduk Sempor 15.540 orang, anak-anak 1.436 orang. Kemudian Pantai Pemandian Air Panas Krakal 16.244 orang, kemudian anak-anak 5.728. Pantai Karangbolong 13.200 orang, anak-anak 102 orang. Goa Petruk 2019 orang, anak-anak 25 orang. Waduk Wadas Lintang 7.994 orang, anak-anak 31. Kalau untuk Gor Stadion kita memang belum sempat di data pemilahan dewasa maupun anak-anak, kita hanya mengacu untuk seperti data pendapatannya saja. Jadi belum kita pilah untuk data pengunjung pemakai. Ya. Baik, yang selanjutnya bagaimana sih kondisi target pendapatannya untuk setiap objek wisata atau gor-gor itu? Ya, memang kita bekerja ada target pendapatannya. Mengingat sekarang kondisi COVID juga, susah ya untuk mengejar target sesuai dengan target yang Betul. sudah ditentukan, direncanakan. Jadi semuanya itu berubah dari target. Ya, selama ini memang dari target yang ada sudah diturunkan. Sekitar mungkin ada 50, 70, 80% ada. Tapi kalau mengingat seperti ini, target-target yang ada lumayan bertahan kondisi Gua Jati Jajar. Ya. Target dari per objek wisata ini Gua Jati Jajar ditarget sebanyak 1.736.000.000 rupiah. Kondisi yang sekarang realisasinya kita sudah mampu di bulan akhir September ini sudah 144.640.480 rupiah. Ini sudah separuh lebih. Tapi mengingat ini kondisi tinggal beberapa bulan lagi dari kondisi ini, data September akhir hingga Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi tercapai atau tidak, kita lihat situasi. Karena COVID ya, kita juga masih harus berpedoman pada protokol kesehatan. Di samping kondisi new normal, adaptasi penyesuaian, kita harus tetap memperhatikan kondisi itu. Kemudian kita lanjut ke Pantai Suwuk. Pantai Suwuk target objeknya 823 juta. Kondisi akhir September di awal Oktober ini 477.465.850 rupiah. Sama kurang lebihnya sudah separuh lebih persen, 58,02%. Kemudian Pantai Petanahan kita ditarget 496.400.000 rupiah. Kondisinya sudah separuh lebih juga, masuk terrealisasi 268.659.000 rupiah. Persentasenya 54,12%. Kemudian Pantai Logending
Rp478.750.000. Realisasinya sudah Rp193.614.000. Ini belum ada separuh. Iya, belum. Dan waduk Sempor Rp122.393.000. Ini hampir mendekati waduk Sempor. Ternyata kondisi per akhir September sudah Rp106.515.000, sudah 87,03%. Kemudian PAP Krakal kita ditarget 284.143.000, terrealisasi Rp198.559.900, sudah separuh lebih juga, mendekati 69,88%. Kemudian Pantai Karangbolong 88.240.000, ini terrealisasinya sudah melebihi 100%-nya. Ini misalkan targetnya sudah terpenuhi. Jadi dari 88.240.000, realisasinya sudah Rp99.015.500. Jadi persentasenya 112,21%. Untuk Gua Petruk 43.509.000, realisasinya sudah Rp17.683.500. Belum ada separuh, 40,64%. Untuk Waduk Wadas Lintang 47.203.000, sudah separuh, belum ada 47 dari 47.203.000, ini terrealisasi 20.208.000, baru 42,81%. Nah, untuk sewa gor maupun stadion ini juga sudah melebihi target. Kita sudah ditarget Rp60 juta, sedangkan terrealisasinya sudah Rp67.161.500. Persenannya sudah 111,94%, lebih ya. Iya. Jadi diantaranya pendapatan yang ada di Dispora Wisata sudah kami sampaikan. Selanjutnya sampai akhir Desember nanti bisa terlihat semua tercapai atau tidak. Iya. Ya, kemudian yang terakhir mungkin harapan Bu Enda untuk objek wisata ke depannya bagaimana? Ke depannya, kalau mengingat situasinya masih seperti ini, pasti untuk pariwisata di Kabupaten Kebumen semuanya berkurang pendapatannya. Iya, betul. Terus orang-orang berwisata juga masih berpikir, ya mau berwisata. Kalau orang-orang yang nggak mempedulikan, ya mudah-mudahan saja dengan wisata tetap bisa menghibur, bisa menyehatkan, bisa insya Allah semuanya penyakit menjauh dengan berwisata. Ya. Jadi semoga kondisi cepat pulih, wisata kita aman, bisa dinikmati lagi, semua khalayak kami bisa datang untuk menghibur diri, untuk bisa menikmati pemandangan seperti biasa. Ya. Mungkin itu wawancara yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan oleh Bu Enda Suci Widyastuti selaku Kasih Sarana dan Prasarana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 모든 게 궁금해하실 때 tell me oh yeah 뭐가 널 행복하게 하는지 text me oh yeah
야, 내 삶은 on top 너야 상관계서 꽉지 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고